Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan. Nah, kemarin kan ada yang ganjel kan karena ada sin dan cos. Jadi di video sebelumnya seperti itu. Nah, yang sekarang bagaimana dengan turunan dari fungsi trigonometri? Jadi kita punya bisa kita tunjukkan ini. Jadi turunan dari sinus itu jadi kosinus, turunan dari kosinus itu jadi negatif sinus. Nah, bagaimana cara mendapatkan turunan dari tangen? Nah, kita tahu ya, turunan jadi tangen itu ini kan jadi sin X per cos X ya. Berarti jadi d tan X per dx. Ini jadi U-nya, ini V-nya, ya kan? U aksen V dikurang UV aksen. U aksennya adalah turunan sin, itu cos. V-nya adalah cos, ya kan? Dikurang UV aksen, U-nya adalah sin, terus turunan cos adalah negatif sin, ya kan? Dibagi V kuadrat, cos kuadrat. Oke ya, cukup jelas. Jadi kita punya di sini cos kuadrat X, ini minus minus plus sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Padahal cos kuadrat plus sin kuadrat itu 1 ya. Jadi kita punya di sini secant kuadrat X. Jadi kita peroleh ya turunan tangen terhadap X. Jadi turunan tangen X terhadap X itu adalah secant kuadrat X. Nah, ini untuk yang lain bisa dibuktikan dengan langkah yang sama seperti tadi. Jadi kita pakai bentuk U per V atau yang seper sesuatu ya. Overall ya sama saja ya, U per V juga ya. Jadi ini bisa ditunjukkan sendiri untuk latihan. Dan ini contoh yang lain. Jadi kalau misalkan bentuknya tidak yang seperti ini bagaimana ya? Jadi ini bisa dicoba. Nah, misalkan kita punya bentuk ini. Jadi ini kan kalau kita lihat ya, kenapa kok jadi negatif kosinus? Karena secant itu, jadi secant itu kan seper cos ya. Ya kan? Jadi kita punya seper cos X itu secant. Dan dari sini ya sudah seper cos, ini jadi minus cos. Terus di sini dibagi ada cos cancel, berarti tinggal sin. Jadi turunannya apa? Minus cos itu jadi plus sin. Terus ya di sini sin jadi cos ya. Jadi ini mudah. Terus yang kedua adalah kita punya di sini akar dari secant X pangkat 5 itu jadi apa? Ya ini pakai aturan rantai ya. Jadi ini kita punya secant X pangkat 5 dipangkatkan setengah, ya kan? Jadi setengahnya turun, ini setengahnya turun, terus pangkatnya dikurang 1, negatif setengah, makanya kita punya akar dari secant X pangkat 5 di situ. Terus dikali turunannya secant X pangkat 5 kan. Jadi turunan secant itu sektan, ya kan? Dan ini diturunkan terhadap X pangkat 5 terlebih dahulu, makanya kita punya ini. Jadi ingat aturan rantai, dikali X pangkat 5-nya diturunkan terhadap X. Jadi kita punya ini ya. Jadi supaya lebih mudah ya, ini perhatikan bahwa bentuk ini itu adalah dy per d ini ya, diturunkan terhadap secant X pangkat 5. Terus yang bagian sini tadi dia ini d dari secant X pangkat 5 turunkan terhadap X pangkat 5. Yang terakhir ini ya jelas ya, turunan dari X pangkat 5 terhadap X. Nah, ini ada beberapa latihan bisa dicoba ya. Ini tidak akan saya bahas semuanya. Jadi kita lihat beberapa saja. Jadi kita punya yang pertama, Y sama dengan tan X kuadrat ditambah tan kuadrat X. Jadi tan X kuadrat. Jadi dia diturunkan terhadap X kuadrat terlebih dahulu. Jadi tangen jadi secant, ya kan? Kuadrat. Nah, X kuadrat itu ya tetap ya X kuadrat. Dikali turunannya X kuadrat berarti jadi 2X, ya kan? Ditambah dengan turunan ini. Jadi ini saya pandang sebagai ini ditambah ini ya tan X dikuadratkan ya. Jadi 2-nya turun, ininya tetap, pangkatnya dikurang 1 kali turunan tan. Berarti secant kuadrat.
Jadi kita punya ini 2x dikali sekan kuadrat x kuadrat ditambah di sini 2 tan x sekan kuadrat x. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita punya bentuk seperti ini? Ya kita kembalikan saja ke sini tadi ya. Makanya ini tadi bagus untuk latihan. Turunan kotangen itu jadi minus kosekan kuadrat x. Jadi turunan kotnya ini jadi minus kosekan kuadrat x, ya kan? Terus turunan kosekan jadi apa ini? Minus kosekan x kali kot x. Jadi ini minus kosekan x kali kot x ya nanti. Jadi supaya lebih mudah, karena saya pribadi tidak mau menghafalkan keseluruhan. Cuma ya emang idealnya kalau untuk ujian ya ini ya. Tapi kan tidak harus dihafalkan karena kita bisa nyari dengan cara tadi kan. Jadi kita punya apa di sini? Turunannya nomor 2. Jadi dy per dx itu jadi ini kan kita punya bentuk u kali v, ya kan? Jadi u aksen v ditambah uv aksen. Jadi u aksennya jadi minus kosekan x kali kot x, ya kan? Turunan kosekan kali v kali kot x ditambah uv aksen, u-nya adalah atau plusnya di bawah saja ya supaya ini kosekan x, turunan kotangen adalah minus kosekan kuadrat x ya. Jadi ini kalau dirangkum jadi apa? Minus kosekan x kali kotangen kuadrat x dikurang dengan kosekan kuadrat x atau pangkat 3 ya. Karena kan ini pangkat 1 tambah pangkat 2, tambah 1 lagi kan, tambah yang pangkat 2. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Terus yang lainnya ya bisa di ini ya. Jadi atau sekalian saja ya beberapa latihan biar agak banyak. Jadi kita punya y-nya itu sama dengan sinus apa ini? Pangkat 3/x, ya kan? Terus kita punya ditambah cos pangkat 3/x. Jadi kita punya apa di situ? Ya sudah, di sini dy per dx jadi sin pangkat 3, jadi 3-nya turun, ya kan? Jadi ini sin 1/x begini, pangkatnya berkurang 1, oke, dikali kita punya sinus 1/x diturunkan terhadap 1/x dulu, jadi cosinus 1/x sekarang dikalikan dengan turunan 1/x terhadap x. Berarti kan jadi ini kan x pangkat min 1 ya. Jadi min 1 pangkat x pangkat min 2 ya. Min 1 kali x pangkat min 2 maksud saya. Di sini plus juga sama, di sini 3-nya turun. Cosinus 1/x pangkatnya kurang 1 jadi 2. Terus turunan cos itu minus sinus, ya kan? Oke ya, minus sinus turunan cos, terus ini ya sama turunan 1/x terhadap x. Jadi kita punya apa di sini? Ini ada minus kali 3 minus 3. Terus ada ya ini ya 1/x kuadrat, di situ ada sin 1/x pangkat 2 cos 1/x ya. Terus di sini min plus, jadi kita punya plus 3 1/x kuadrat, ya kan? Cosinus 1/x pangkat 2. Di sini kita punya sinus ya, di sini sinus 1/x ya. Jadi selesai. Nah, untuk yang nomor 4 sekalian saja. Jadi kita punya y sama dengan akar x sinus 1/x y sama dengan akar x sinus 1/x begini. Jadi ini adalah ya saya lebih suka pangkat pecahan karena lebih mudah ya daripada seper dan sebagainya. Jadi kita punya dy per dx jadi apa? Ya u aksen v tambah uv aksen. Jadi kita punya bentuk ini ya. Jadi kita punya di sini adalah kita punya u aksen v, u aksennya adalah turunan ini ya, ini u, ini v-nya, ya kan? U aksen v ditambah uv aksen. Turunan u-nya berarti setengah, x pangkat negatif setengah.
kali V berarti sinus X pangkat negatif 1 ditambah UV aksen X pangkat setengah kali turunan sin berarti cos ini diturunkan terhadap X pangkat negatif 1 dulu dikali turunannya X pangkat negatif 1 adalah berarti negatif 1 X pangkat negatif 2. Berarti ini kita punya 1/2 akar X sinus 1/X ya kan. Ditambah di sini kita ini ya, ini minus ya, ada minusnya tadi. Terus di sini adalah ada X pangkat setengah dikali X pangkat negatif 2. Berarti di sini X akar X, ini cosinus 1/X. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan melihat mengerjakan seperti ini kelihatan mudah, tolong dicoba dulu. Kalau memang ya bisa dan tidak ada masalah, ya berarti memang mudah ya untuk adik-adik. Jadi tolong dicoba dulu baru kemudian menyimpulkan ini mudah atau tidak. Karena ya kalau kita belum mencoba sendiri belum ketahuan mudah tidaknya. Terus untuk yang lain, jadi kita punya di sini nomor 5. Kita punya apa? dy per dx-nya jadi apa? Ini kan cos X kuadrat, di sini di akar, jadi pangkatnya dulu, di sini cos X kuadrat, terus pangkatnya dikurang 1, negatif setengah, begitu, dikali turunan dari cosinus X kuadrat, jadi ini diturunkan terhadap X kuadrat terlebih dahulu, jadi minus sin X kuadrat, dikali turunannya X kuadrat 2X, ya kan, ditambah, di sini ada cos kuadrat akar X, jadi 2-nya turun, kita punya cosinus akar X, pangkatnya dikurang 1, berarti 1, kali turunan cosinus akar X terhadap akar X, berarti ini minus sinus akar X dikali turunan akar X itu setengah X pangkat negatif setengah ya. Jadi harapannya setelah banyak latihan ini sudah mulai terbiasa ya, mulai lancar, mulai jelas. Jadi ini 2-nya cancel, kita punya minus, di sini ada, ya ini sebenarnya ditulis seperti ini juga nggak apa-apa ya, setengah kali sinus X kuadrat, begitu kan. Terus selanjutnya kita, ini ada minus, 2 sama ini cancel ya. Kita punya di sini 1 akar X, jadi X pangkat min setengahnya, ini tadi. Jadi kita punya, di situ adalah, di sini, ini sudah ya tadi ya. Kita punya cos akar X kali sinus akar X. Jadi ini untuk nomor 5. Dan oke, kita coba lanjut ya. Apakah bisa kita selesaikan semuanya? Jadi kita punya nomor 6. Nomor 6 di sini adalah kita punya Y sama dengan X per sin X plus cos X. 6. Y sama dengan apa ini? X per sin X plus cos X. X per sin X plus cosinus X. Berarti dy per dx-nya apa? Ini U-nya, ini V-nya ya. U aksen V dikurang UV aksen. U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Jadi U aksennya ini 1 kali V-nya sin X plus cos X dikurang UV aksen berarti X turunan sin ini cos, turunan cos minus sin ya, dibagi dengan V kuadrat berarti sin X plus cos X dikuadratkan. Ini jadi apa? Ya kita punya sin X plus cos X dikurang X kali ini ya. Kita punya di sini cos X minus sinus X dibagi di sini sin X plus cos X kuadrat. Terus nomor 7 kita punya, nah ini kita keep terlebih dahulu karena kita membutuhkan info yang lebih lanjut. Ini kita ada X dan Y di sini, dan Y adalah suatu fungsi dalam X. Jadi ini akan kita bahas di pembahasan yang menarik ya. Jadi yang selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan yang seperti ini itu kan. Jadi nah ini akan kita bahas di video yang selanjutnya. Oke, jadi itu saja untuk yang di video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan dari latihan-latihan tadi bisa dicoba terlebih dahulu baru nanti dicocokkan. Atau kalau misalkan ada mungkin saya salah tulis atau apa, ya silahkan untuk di ini ya,
tuliskan ralatnya di kolom komentar juga bisa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.